Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lukman Hidayat. Di sini saya akan memberikan materi untuk mata pelajaran desain grafis percetakan kelas 11 SMK. Dikarenakan pandemi belum selesai, jadi kita akan belajar secara daring melalui video ini. Jadi simak sampai selesai. Materi di pertemuan kali ini yaitu menerapkan dasar-dasar desain grafis dan nirmana. Tujuan pembelajaran kali ini, siswa diharap mampu menjelaskan pengertian desain grafis dan nirmana, menjelaskan prinsip-prinsip desain grafis, menjelaskan unsur konseptual dan unsur visual nirmana. Bagi kalian yang sudah kelas 11, tentunya masih ingat dengan materi dasar desain grafis. Definisi desain grafis dalam pandangan ilmu komunikasi adalah metode menyampaikan pesan visual berwujud teks dan gambar dari komunikator kepada audiens. Sedangkan desain grafis percetakan yaitu suatu ungkapan dan wujud dalam bentuk visualisasi yang diperbanyak melalui proses cetak. Desain grafis memiliki beberapa unsur di dalamnya, yaitu titik. Titik tidak memiliki panjang dan lebar, tidak mengambil daerah atau ruang, merupakan pangkal dan ujung sepotong garis, dan merupakan perpotongan atau pertemuan antar dua garis. Garis merupakan titik yang bergerak sehingga membentuk garis. Garis mempunyai panjang tanpa lebar yang mempunyai kedudukan dan arah. Garis merupakan unsur penting dalam desain yang mempunyai arti dan melambangkan sesuatu. Bidang merupakan garis yang mempunyai ukuran lebar, panjang, dan permukaan. Garis dapat ditampilkan secara berulang-ulang dan memberikan kesan tampak dalam suatu bidang datar dan miring. Tekstur adalah sifat dasar dari permukaan benda, seperti kasar, halus, licin, dan sebagainya. Dalam desain grafis, tekstur memiliki sifat visual. Hal tersebut dikarenakan desain grafis terbatas pada bidang dua dimensi. Tekstur dalam desain grafis digunakan untuk menguatkan karakter pada gambar. Ruang. Pada desain grafis, ruang dapat dirasakan melalui adanya kesan dua dimensi dan tiga dimensi, melalui tampilan antara penggabungan dari beberapa garis dan hasil dari penggabungan beberapa bidang. Ukuran merupakan unsur yang sangat penting dalam desain grafis. Ukuran merupakan unsur yang memiliki makna dari besar kecilnya suatu objek. Ukuran memiliki panjang, pendek, tinggi, rendah, besar, dan kecil sebuah objek dalam bidang gambar. Warna merupakan sebuah tampilan yang ditimbulkan oleh pantulan cahaya pada mata. Dalam desain grafis, warna merupakan unsur yang penting dalam suatu karya. Dengan adanya warna, maka keindahan desain akan terlihat lebih artistik. Dasar-dasar nirmana. Nirmana merupakan penyusunan berbagai elemen visual desain grafis menjadi satu kesatuan yang utuh dan harmonis. Berbagai elemen tersebut seperti titik, garis, warna, bidang, bentuk, dan ruang. Nirmana terdiri dari dua kata, yaitu nir yang berarti tidak dan mana yang berarti makna. Jadi, jika dua kata tersebut digabungkan berarti tidak memiliki makna. Nirmana merupakan perlambangan bentuk yang tidak memiliki makna sama sekali. Bentuk yang dipelajari hanya seperti kotak, segitiga, dan bulat. Selain itu, nirmana juga mempelajari permasalahan tentang harmoni, keselarasan rasa, dan impresi pada sebuah bentuk. Tujuan nirmana: melatih kepekaan artistik agar memiliki visi seni tinggi, melatih keterampilan teknis dalam seni dan desain, melatih pemahaman bahasa rupa, yaitu garis, tekstur, bidang, dan warna. Jenis-jenis nirmana. Berikut jenis-jenis nirmana. Nirmana Dwimatra. Nirmana Dwimatra disebut juga dengan nirmana dua dimensi. Nirmana Dwimatra merupakan suatu objek gambar yang memiliki panjang dan lebar dalam suatu bidang datar.
Nirmana Dwimatra tidak memiliki kedalaman atau ketebalan, namun terdapat kesan ruang, volume, dan dimensi. Nirmana Trimatra. Nirmana Trimatra adalah semua benda yang terdapat di sekeliling kita yang memiliki sifat 3 dimensi. Nirmana Trimatra memiliki panjang, lebar, dan unsur-unsur seperti ruang, massa, volume, raut, warna, dan bentuk. Cara pandang Nirmana Trimatra dilakukan dari segala arah. Nirmana Trimatra melatih kepekaan seseorang, selain itu juga melatih kreativitas seseorang dan kepekaan estetis. Macam-macam bentuk nirmana. Nirmana titik. Nirmana titik merupakan penggambaran sebuah nirmana dengan menggunakan titik-titik. Unsur titik dalam nirmana relatif kecil daripada yang lain. Gambar nirmana titik dapat dibuat sebagai seni artistik yang tinggi apabila desainer atau seniman dapat mempresentasikan berbagai macam titik-titik tersebut ke dalam suatu bidang gambar. Nirmana garis. Sama halnya dengan nirmana titik, nirmana garis dibuat dengan menggunakan garis-garis. Nirmana garis dapat dibuat menggunakan garis lurus, lengkung, dan garis lainnya membentuk suatu perpaduan yang indah. Nirmana bentuk. Bentuk merupakan sesuatu yang memiliki wujud atau suatu benda dalam bidang 2 dimensi. Bentuk memiliki beberapa macam, yaitu bentuk organis dan bentuk non-organis. Dalam nirmana, bentuk objek digambar menggunakan 1 atau 2 bentuk gambar yang berulang-ulang membentuk suatu objek ataupun bentuk lainnya. Nirmana ruang. Nirmana ruang dibuat dengan menggunakan teknik 3 dimensi. Jadi, gambar bidang datar dalam nirmana dapat memberi kesan ruang dalam gambar tersebut. Nirmana tekstur. Dalam nirmana tekstur, bidang gambar dibuat dengan teknik tertentu, sehingga bidang gambar tersebut menyerupai tekstur tertentu seperti tekstur pasir dan batu maupun keramik. Nirmana warna. Nirmana warna merupakan suatu jenis nirmana yang menyajikan elemen-elemen warna. Beberapa jenis warna primer atau sekunder dapat disatukan menjadi satu karya abstrak. Prinsip-prinsip dasar nirmana. Terdapat beberapa prinsip dasar dalam nirmana, yaitu kesatuan. Pada dasarnya, prinsip kesatuan adalah prinsip hubungan dari suatu gambar. Apabila salah satu atau beberapa unsur desain memiliki hubungan, diantaranya warna, kedalaman, garis, dan sebagainya, maka kesatuan dapat tercapai. Keseimbangan. Keseimbangan berperan penting dalam sebuah karya desain. Keseimbangan akan memberikan rasa nyaman saat dipandang oleh mata pemirsa. Keseimbangan dalam seni tidak dapat diukur, namun dapat dirasakan. Proporsi. Proporsi termasuk prinsip dasar dalam nirmana untuk memperoleh keserasian dalam sebuah karya desain. Dalam bidang desain, proporsi dapat dilihat dalam perbandingan ukuran kertas dan layout halaman. Irama. Irama merupakan pengulangan gerak yang teratur dan secara terus-menerus. Dalam desain grafis, irama adalah hubungan pengulangan dari bentuk-bentuk tertentu dalam karya desain grafis. Dominasi. Dominasi berasal dari kata dominance, yang berarti keunggulan. Dominasi mempunyai beberapa tujuan, yaitu untuk menarik perhatian, menghilangkan kebosanan, dan untuk memecah keberaturan. Prinsip-prinsip dasar seni dan desain. Terdapat beberapa prinsip dasar seni dan desain, yaitu ruang kosong. Prinsip ruang kosong digunakan agar karya tidak terlalu padat dalam penempatannya pada sebuah bidang dan menjadikan sebuah objek menjadi lebih dominan. Kejelasan. Dalam prinsip kejelasan, seorang desainer dituntut untuk membuat sebuah karya desain yang mudah dimengerti dan tidak menimbulkan ambigu. Kesederhanaan. Kesederhanaan menuntut penciptaan suatu karya desain yang tidak lebih dan tidak kurang. Pencapaian kesederhanaan karya desain
mendorong penikmat karya untuk menetap lama dan tidak merasa jenuh. Empasis. Empasis atau pusat perhatian merupakan pengembangan dominasi yang bertujuan untuk membuat salah satu unsur terlihat berbeda atau menonjol sebagai pusat perhatian dalam sebuah karya desain, sehingga terdapat nilai artistik yang tinggi dalam desain tersebut. Silahkan kalian siapkan selembar kertas. Kemudian, buatlah sebuah nirmana dengan memilih unsur-unsur dasar yang sudah dijelaskan tadi. Bila sudah selesai, fotolah dengan menggunakan kamera smartphone yang kalian miliki, lalu kirim ke halaman tugas di aplikasi e-learning. Sekian materi daring pada pertemuan kali ini. Selamat belajar dan selalu jaga kesehatan. Sampai bertemu di materi daring berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.